Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Siska, mahasiswa D3 Farmasi dari Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang stokiometri dalam kimia dasar. Nah, materi yang akan saya jelaskan meliputi pengertian stokiometri, konsep dasar, langkah-langkah perhitungan, dan juga serta contoh soal dan pembahasannya. Dengan memahami stokiometri, kita dapat mengetahui hubungan jumlah zat dalam suatu reaksi kimia secara lebih jelas dan struktur. Pengertian stokiometri. Apa sih stokiometri itu? Stokiometri adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan kuantitatif antara zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Yang dimaksud dengan hubungan kuantitatif adalah, hubungan yang dapat dihitung seperti jumlah mol, massa, atau volume dari zat yang bereaksi maupun yang dihasilkan. Nah, stokiometri ini sangat penting loh dalam kimia. Karena apa? Stokiometri ini sangat penting karena membantu kita menentukan berapa banyak zat yang dibutuhkan agar reaksi berlangsung dengan tepat. Tanpa perhitungan stokiometri, kita tidak bisa menemukan apakah suatu reaksi sudah sesuai atau belum. Gitu ya. Nah, ada juga konsep dasar stokiometri. Dalam stokiometri terdapat beberapa konsep dasar yang perlu kita pahami. Yang pertama itu ada mol. Mol ini adalah satuan jumlah zat dalam kimia. 1 mol setara dengan 1 mol itu setara dengan ini teman-teman, 6,022 dikali 10 pangkat 23 partikel. Ini ya. Berarti 1 mol itu setara dengan 6,022 kali 10 pangkat 23. Nah, yang disebut juga ini adalah bilangan Avogadro. Oke teman-teman, ini dia 6,022 ini tuh kali ini 10 ini pangkatnya 23. Nah, konsep mol ini digunakan karena jumlah partikel dalam suatu zat itu sangat besar, sehingga lebih mudah dihitung menggunakan mol daripada menghitung satu per satu partikel. Nah, itu lebih susah kayaknya. Nah, dalam perhitungan stokiometri ini, mol ini menjadi dasar utama untuk menentukan perbandingan antara zat. Yang kedua itu ada massa molekul relatif, yaitu MR. Nah, massa molekul relatif atau MR adalah itu jumlah massa atom penyusun atau senyawanya. MR ini digunakan untuk mengubah antara mol dan gram. Nah, rumus yang digunakan yaitu adalah mol sama dengan massa dibagi MR. Massa MR. Nah, ini adalah rumus yang sering digunakan. Nah, dengan menggunakan MR ini, kita dapat menghitung berapa mol suatu zat jika diketahui masanya atau sebaliknya. Yang ketiga ini adalah persamaan reaksi kimianya. Nah, dalam stokiometri ini kita harus menggunakan persamaan reaksi kimia yang sudah setara. Karena apa? Ya, kita memang harus menggunakan dengan setara ya guys. Nah, contohnya itu seperti 2H2 seperti 2H2 plus O2. Habis itu dia bereaksi dengan 2H 2O gitu.
Bentar ya teman-teman, maaf. Ini dia contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Oke, nah angka di depan Z ini misalnya itu ini, yang 2 ini tuh disebut koefisien reaksi. Karena koefisien ini menunjukkan perbandingan mol antara Z dalam reaksi tersebut. Jadi, 2 mol H2 bereaksi dengan 1 mol O2 itu menghasilkan 2 mol H2O. Nah, yang keempat itu hukum kekalaan massa. Apa itu ya? Nah, hukum kekalaan massa yaitu adalah menyatakan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap atau sama. Artinya tidak ada massa yang hilang atau bertambah, hanya berubah bentuk saja dia. Oleh karena itu, persamaan reaksi harus disetarakan terlebih dahulu sebelum digunakan dalam perhitungan. Nah, langkah-langkah perhitungan stoichiometri itu yaitu adalah untuk menyelesaikan soal stoichiometri, kita dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Seperti yang pertama itu adalah menuliskan persamaan reaksi kimia. Kedua, menyetarakan reaksi tersebut jika belum setara. Ketiga, mengubah data yang diketahui ke dalam satuan mol. Hal ini penting karena perbandingan dalam reaksi menggunakan mol. Dan keempat itu adalah menggunakan perbandingan koefisien reaksi untuk mencari jumlah zat yang diinginkan. Yang kelima itu adalah mengubah hasil kesatuan yang dinyatakan seperti gram atau liter. Nah, aku bakal ngasih contoh soal yang pertama itu kepada teman-teman. Oke, yang pertama itu soalnya misalnya itu adalah ini. Nanti aku taruh teksnya di atas ya teman-teman, biar lebih jelas gitu. Nah, yang pertama itu soalnya adalah jika 4 gram hidrogen atau H2 bereaksi dengan oksigen berlebih, berapa gram air atau H2O yang dihasilkan? Oke, langkah pertama itu kita tulis reaksi kimianya. Oke, tadi kan soalnya itu adalah jika 4 gram gas hidrogen atau H2 bereaksi dengan oksigen berlebih, berapa gram air atau H2A yang dihasilkan? Nah, tulis dulu reaksi kimianya, yaitu adalah reaksi kimianya 2H2 plus O2 bereaksi dengan 2H2O. Reaksi ini sudah setara. Tadi kan saya sudah jelaskan, reaksi itu harus setara. Nah, makanya kita harus mencari dengan setara. Nah, langkah kedua itu kita ubah massa H2-nya itu menjadi mol. Nah, MrH2 itu kan sama dengan 2. Kan sudah ada tadi. Ini ya teman-teman, bentar ya. MrH2 sama dengan 2. Ini kita rubah langkahnya menjadi mol ya. Nah, mol sama dengan massa dibagi MR. Nah, mol sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2 mol. Jadi ya jumlah H2 mol. Jadi jumlah H2 tadi itu adalah 2 mol. Sama dengan 2 mol ya, yang ini dia. Ini. Jadi 2 mol ini hasilnya. Nah, langkah ketiga itu kita gunakan perbandingan koefisien dari reaksi. Nah, gini. Dari persamaannya ya, dari 2 mol H2 dari 2 mol
Jadi 2 mol H2 menghasilkan 2 mol H2O. Jadi, jika kita memiliki 2 mol H2O, maka akan menghasilkan 2 mol H2O juga. Gitu, teman-teman. Nah, langkah keempat kita ubah mol H2O menjadi gram. Ya, misalnya itu mR tadi itu kan menjadi gram ya ini. Misalkan mR H2O sama dengan 18. Nah, massa sama dengan mol dikali mR tadi. Massa sama dengan 2 kali 18 dengan 36 gram. Nah, massa tadi itu kan sama dengan mol dikali mR. Nah, kita kali aja guys. Jadi 2 dikali 18. Nah, 18 ini tadi kan yang mR. Kan itu kita kalikan. Misalnya mol dikali mR. Mol itu kan 2 tadi yang sudah kita cari. Nah, bisa dikali dengan mR-nya. Nah, jadi hasilnya itu adalah 36 gram. Jadi hasilnya itu adalah 36 gram. Nanti aku tambahin di teks ya, biar teman-teman jelas gimana cara menyelesaikannya. Soalnya aku tidak menggunakan papan tulis karena tidak punya papan tulis, jadi aku di kertas. Nanti aku tampilkan di teks yang di atas nanti ya. Oke. Kayak jadi hasilnya itu 36 gram. Nah, itu adalah perhitungan tentang stokiometri contoh soalnya, teman-teman. Nah, dari pembahasan yang telah dijelaskan, kita dapat menyimpulkan bahwa stokiometri merupakan metode perhitungan dalam kimia yang digunakan untuk menentukan jumlah zat dalam suatu reaksi. Stokiometri menggunakan konsep mol, massa molekul relatif, serta perbandingan koefisien dalam persamaan reaksi kimia. Dengan memahami stokiometri, kita dapat menghitung jumlah zat secara tepat dan sistematis. Semoga penjelasan ini dapat membantu dalam memahami materi stokiometri. Nah, terima kasih atas perhatiannya juga teman-teman. Kalau kurang jelas nanti yang ada di kertas saya bakal tempelkan itunya, perhitungan saya di sini ya. Nah, saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan juga mohon maaf kalau kalian masih kurang atas penjelasan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.